Langit biru menyelimuti kota Melaboh di Kabupaten Aceh Barat, Aceh mendadak berubah. Langit dipenuhi gulungan awan mirip gelombang laut berwarna abu-abu kelam. Tidak lama kemudian perubahan langit membawa hujan lebat dan angin kencang di kota Melaboh. Menurut pihak BMKG Melaboh Nakan Raya Aceh, awan berbentuk gelombang laut merupakan awan arkus kecil. Warga diminta agar tidak panik berlebihan karena fenomena alam awan arkus hanya berdampak pada terjadinya hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Semua hal yang terjadi merupakan kehendak Yang Maha Kuasa, termasuk pergerakan suatu benda di dunia ini, salah satunya awan. Lalu bagaimanakah Allah menggerakkan ribuan awan tersebut? Allah mengiring lembut awan melalui perantara angin. Awal kemudian saling bertumpuk hingga menjadi gumpalan. Lalu muncullah air hujan dari celah-celah gumpalan tersebut. Di antara kelebihan awan cumulonimbus adalah terbentuk di ketinggian atau di lapisan atas atmosfer. Bentuknya mirip seperti gunung-gunung menjulang. Awan jenis ini juga menurunkan butiran-butiran es dan dapat menghasilkan kilat yang menyilaukan hingga menghilangkan penglihatan untuk sekejap. Penggambaran awan oleh Al-Quran seperti ini tentu saja selaras dengan penemuan-penemuan ilmiah modern. Semakin tinggi kita berada di atas permukaan laut, udara menjadi semakin dingin. Inilah yang mencegah uap air naik terus ke atas. Seandainya udara bertambah panas, bila kita semakin tinggi di atas, uap air akan terus naik ke atas dan hilang menyebar di angkasa. Jika itu terjadi, lautan, lambat laun pasti akan kering. Akan tetapi, Allah menjadikan lapisan-lapisan udara berada di ketinggian maksimal sekitar 15 mil. Artinya, pada ketinggian ini uap air tidak akan lagi naik ke atas. Kalangan ilmuwan menegaskan bahwa butiran-butiran es atau salju tak akan terbentuk kecuali di awan yang berbentuk seperti gunung menjulang. Awan tersebut memiliki ketinggian sekitar 15 km. Fakta yang baru bisa diungkapkan puluhan tahun lalu, padahal Al-Quran sudah menyebutkannya sekitar 14 abad lalu. Kemiripan antara awan cumulonimbus dan gunung menjulang yang disebutkan oleh Al-Quran baru bisa dibuktikan secara ilmiah ketika para ilmuwan naik pesawat terbang yang mampu mencapai ketinggian di atas awan. Para ilmuwan mengatakan bahwa awan cumulonimbus sendiri terdiri dari lapisan bawah yang dingin dan lapisan atas yang panas. Akibat perbedaan suhu panas di kedua lapisan ini, terbentuklah pusaran-pusaran air yang menjadi sebab membekunya awan. Dari awan beku inilah butiran-butiran es dihasilkan. Jadi, tidak ada awan selain cumulonimbus yang dapat menghasilkan butiran-butiran es. Hal tersebut telah diungkapkan oleh Al-Quran pada surat An-Nur ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuti sab'an tsumma yu'alifu bainahu tsumma yaj'aluhu rukama. Kata juzi dalam bahasa Arab maknanya adalah mendorong dengan lembut. Di sini terjadi tahap pertama dalam pembentukan awan, di mana potongan-potongan awan yang tercerai-berai tersusun. Dilanjut dengan kata yu'alif yang artinya mengumpulkan, merupakan proses yang kita lihat, yakni awan berkembang, membesar, dan di tengahnya terbentuk gelombang yang naik menuju daerah paling atas. Gelombang yang naik ke daerah paling atas itu menarik awan-awan yang berada di sisi-sisinya, seperti awan penghisapan, sehingga tersusun menjadi satu gumpalan awan yang lebih besar. Setelah tahap itu selesai, terjadilah tahap selanjutnya sebagaimana firman-Nya. Yang terakhir ada kata al-rakam, dalam bahasa Arab berarti menjadikan suatu bagian berada di atas. Hal di atas telah menjelaskan 3 tahapan pembentukan awan. Yang pertama adalah dorongan yang mengarak awan. Kemudian dilanjutkan periode kedua yang tersusunnya potongan-potongan awan menjadi satu. Dan yang terakhir adalah terjadinya awan yang bertumpuk-tumpuk.